warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum nyaut. Bu, jawab ngapa Bu? Jawab Ibu. Lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para guru-guru, kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas Bapak Haji Soekarno. Matallah dituli hayati, semoga Allah panjangkan usianya dalam keadaan sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memakmurkan masjid ini. Juga wasilah saya di sini Pak Ustadz Iswanto, hadir beliau bendaharanya itu Pak Ustadz Iswanto. Kemudian yang kami hormati Bapak Haji Sukirman dan Ibu Hajah Dalmu'ad, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan sama-sama kita di dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, udah masuk malam ke 8 ya, sudah pekan pertama udah lewat ini, masuk ke malam ke 8. Alhamdulillah. Ya, pertama-tama mari sama-sama kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, nikmat taufik hidayah serta inayah, sehingga kita dapat bermuajahah di sini untuk sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan memakmurkan malam-malam di malam bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan itu menjadikan kita hamba-Nya Allah yang taat kepada Allah. Ya. Bagaimana Nabi bersabda, man shoma Ramadana, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Barang siapa yang menghidupkan malam di malam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya berharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang yang tersebut. Ya, alhamdulillah. Sebagaimana kita maklum, di bulan suci Ramadan ini bulan yang memang kita tunggu-tunggu sejak 3 bulan kemarin. Ya, doanya gimana tuh? Nabi ngajarin kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sekarang kita ada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Paham semua lah ayatnya, ya? Al-Baqarah. Coba bareng sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak hai. Yang enggak beriman enggak dipanggil sama Allah. Karena kenapa? Puasa itu yang dipanggil sama Allah cuma orang yang beriman. Karena berapa banyak muslim, ya, apalagi di Jakarta, banyak muslim, ya perempuan, ya lelaki, tapi nggak puasa, nggak terpanggil, ya, karena Allah cuma manggil orang-orang yang beriman. Kalau ditanya, berimankah kita? Beriman, ya, insya Allah jawabnya. Ada cirinya, ciri orang yang beriman, ya. Di dalam surah Al-Anfal
Ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Ya. Jadi orang-orang, ya sungguh orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, ketika nama Allah disebutkan, wajilat qulubuhum. Apa itu? Hatinya bergetar. Ketika disebut nama Allah, coba buka hatinya. Hati ada di dada sebelah kiri, jantung darah hati. Ya, kalau hati kita bergetar ketika nama Allah disebut, berarti kita termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ketika disebut nama Allah, getar enggak hatinya? Getar enggak? Ketika masih bergetar berarti masih ada iman di dalam diri kita. Nah, kalau enggak bergetar hati kita, ya, kalau enggak bergetar hati kita. Nah, itu pertanyaan. Jangan-jangan iman kita hilang. Jangan-jangan iman kita lagi turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu naik turun. Ya, iman. Makanya dipanggil orang-orang yang beriman. Ya. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat ayatihi zadatu iman. Ya, ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah, makin bertambah keimanannya. Makin bertambah keimanan. Ya, iman kita ini ketika diperdengarkan Al-Quran, seperti malam-malam bulan suci Ramadan itu ada tadarus di sini, ada kan? Ada ya. Itu bergetar, kemudian nambah imannya. Ya, ketika anak-anak baca Quran, orang tua baca Quran, kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, itu bertambah iman kita. Ya, zadatul iman. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, dan kepada Tuhan-nya lah dia bertawakal. Apa tawakal? Tawakal berserah diri, ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah di sini tidak kemudian kita nggak ngapa-ngapain, mentang-mentang disuruh pasrah, kemudian kita di rumah aja tidur-tiduran aja ngarepin makanan dari langit, ngarepin duit jatuh dari langit, ya nggak begitu. Pasrah itu setelah ikhtiar yang maksimal baru pasrah, baru tawakal. Ya, sebagaimana dicontohkan Ibunda Hajar. Ya, mungkin sofa marwah. Ibu kenal Ibunda Hajar, Bu? Ibu suaranya nggak kedengeran ya? Ketutupan kaca. Ya, kayak di akuarium, Bu. Ketutupan kaca. Ya, jadi gitu ya. Ya, Ibunda Hajar tuh nyontohin bentuk tawakal yang maksimal. Jadi ikhtiar dulu baru berserah kepada Allah. Mungkin sofa marwah sampai 7 kali. Logikanya kalau orang biasa awam kayak kita, itu dari sofa ke marwah nyari air nggak ada, balik lagi ke sofa nggak nemu air, ya udah selesai. Tapi ini ikhtiar yang nyata sampai 7 kali. Kemudian Allah hentikan langkahnya, ya. Allah turunkan malaikat Jibril untuk mengeluarkan mata air dari sela kakinya Nabi Ismail. Ya, keluar air. Air apa namanya? Zam-zam. Sampai hari ini masih kita nikmati. Itu kalau mau tawakal itu begitu. Jadi ikhtiar dulu baru berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang beriman, ya. Kemudian setelah kita dipanggil oleh Allah, orang-orang yang beriman, ya, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang beriman karena kita telah menjalankan perintah Allah, yaitu berpuasa. Nah, setelah itu Allah perintahkan puasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Ya, berarti sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada perintah puasa. Ya, jadi perintah puasa bukan cuma kita doang, Pak, yang dapat, Pak. Ya, bukan cuma kita. Perintah puasa sudah ada sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad diutus. Ya, perintah puasa. Agar apa? La'allakum, apa itu artinya? La'allakum tattaqun. Agar bertakwa. Apa takwa? Takut istri tua. Takwa, agar bertakwa kepada Allah. Ya, kalau globalnya mah yang suka khotib ngomong tuh, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, ya.
dengan menjalankan segala perintah Allah dan dengan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Tapi cirinya ada, Pak. Ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nah, ini ceritanya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, ciri pertama itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik ketika lapang maupun sempit. Itu ciri orang bertakwa. Makanya tadi ada adik kita tuh tadi ngambilin apa kalau di sini bahasanya? Icik-icik gitu ya, tromol. Itu jangan sampai lewat, Pak. Ya, sekalipun kita lagi susah, sekalipun kita lagi nggak ada duit nih, lagi nggak ada duit, pengen beramal, udah senyum aja, senyum sama tuh ada yang tadi, ya senyum aja, senyum kan ibadah, sedekah kan, basuhuka fi wajhi akhika shadaqah, itu kata Nabi begitu, nggak bercanda saya, benar ya, senyummu untuk saudaramu sedekah. Nah itu anak-anak TPA biasanya apa tuh? Ya, basuhuka fi wajhi akhika shadaqah. Lagi nggak punya duit, pengen beramal, udah senyum aja. Ya, Buya Idris, senyum aja dulu. Senyum, ini ibadah. Ya, nah itu ciri orang takwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia senantiasa menafkahkan hartanya baik ketika lapang maupun sempit. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, senantiasa menahan amarah. Orang yang takwa, ciri keduanya adalah bisa menahan amarah. Orang yang bisa menahan amarahnya adalah ciri orang bertakwa. Ada, saya pernah bicara ini di Masjid Al-Fitrah. Jadi ada 2 botol Coca-Cola. 2 botol Coca-Cola ini sama-sama dikocok. Botol Coca-Cola kalau dikocok itu kan ada sodanya. Kemudian yang satu dibuka, muncrat gak kira-kira? Muncrat ya? Muncrat. Yang satu taran dulu buka. Ya, setelah semenit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit baru dibuka tuh botol Coca-Cola yang satu. Kira-kira muncrat gak? Enggak. Nah itu orang marah itu kayak botol pertama. Orang marah yang gak bisa nahan amarahnya kayak botol pertama. Habis dikocok, habis dikocok, habis dikocok, kocok arisan, ya, kocok botol. Habis dikocok di botol, terus dibuka itu muncrat. Apa yang muncrat? Air. Nah itu orang yang marah gak bisa nahan amarahnya, keluar sekeluar-keluar. Makanya ketika marah tahan. Kayak botol tadi 5 menit kemudian baru dibuka. Itu gak bisa. Kemudian ketika kita marah, itu biasanya omongan kita itu gak terkontrol. Apapun kita omongin, ya, marah sama anak, marah sama istri, marah sama suami, ya, biasanya gak terkontrol. Itu ibaratnya begini. Ketika kita marah, kemudian kita lampiaskan kemarahan kita kepada orang yang kita marahi, itu ibarat paku yang dipaku ke tembok. Ini tembok, kemudian paku kita pantek. Ya, itu ibarat marah yang dilampiaskan. Kemudian paku ini kita cabut. Ada bekasnya nggak Pak di tembok? Kira-kira ada nggak bekasnya? Ada bekasnya. Nah itu ketika kita marah kemudian kita lampiaskan, itu berbekas walaupun sudah memaafkan. Makanya hati-hati, apalagi ketika bertetangga ya, itu salah-salah dikit dimaklumin aja. Ya namanya kehidupan bertetangga ya seperti ini. Kehidupan sesama manusia seperti ini. Ya. Berapa menit ini waktunya? Oke. Udah 10 menit lebih dulu. Iya. Udah mau 15 menit ya. Terus ciri ketiga, saya singkat aja. Ya tadi wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, ciri ketiga orang yang takwa adalah senantiasa memaafkan manusia, mudah memaafkan manusia. Tetangga punya salah udah maafin. Walaupun dia nggak minta maaf misalnya, maafin. Walaupun dia nggak minta maaf. Nah itu ciri-ciri orang yang takwa, ada 3 tadi.
Yang pertama senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik ketika lapang maupun sempit. Kemudian yang kedua, mampu menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga, senantiasa memaafkan sesama manusia, mudah memaafkan. Orang yang mudah memaafkan itu ringan Pak jalannya. Orang yang mudah memaafkan itu gak ada beban hidupnya, gak ada beban. Orang yang pendendam itu yang beban. Ya, suatu ketika anak-anak TK, anak-anak besok ibu guru tugasin, besok pak guru tugasin bawa apel yang banyak di dalam tas. Bawa apel terserah kamu, mau banyak mau sedikit terserah. Ada anak yang bawa apel 1, ada anak yang bawa apel 2, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo. Dia bawa apel. Bawa apel ini di tas kamu setiap hari ketika berangkat sekolah. Jangan dikeluarin. Ya, sehari masih bagus Pak. 2 hari masih bagus Pak. 3 hari masih bagus Pak. 4 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan itu apel busuk. Nah, kira-kira orang yang pendendam, ya, orang yang pendendam itu kayak gitu. Ibaratnya dia bawa buah apel busuk di dalam dirinya. Kira-kira enak nggak begitu? Gitu. Nggak enak Pak. Ya, enak. Makanya jadilah pemaaf. Ya, jadilah pemaaf. Ya, bos Kahrul. Itu bisa keren. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. 15 menit udah lah ya. Ya, kultum kan 7 menit, ini 15 menit cukup. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe nih Om Firman channel nih, jauh-jauh datang dari Masjid Al-Fitrah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.